saya ingin mendengar jawaban dari Kang Muiz ya, terkait pertanyaan dari salah satu teman di netizen ya. Ini mumpung ada orang Cirebon katanya, di Cirebon itu sebutan atau gelar aib. Di Cirebon itu ada sebutan atau gelar aib. Sebenarnya mereka itu dari kaum Balawi atau dari Tras Sunan Gunung Jati? Kang Muiz. Gimana itu? Mohon maaf diulangi suaranya. Sinyalnya agak terganggu di sini saya. Oke. Jadi di Cirebon itu ada istilah aib yang biasa digunakan ya, baik itu dari kalangan Balawi ataupun non Balawi. Sebenarnya itu gelar aib itu diperuntukkan untuk siapa gitu? Apakah untuk Balawi yang ada di Cirebon atau untuk zuriat dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah? Bagaimana itu? Literasi tentang jadi itu sebenarnya saya kurang begitu tahu, cuman berdasarkan pengalaman aja ini, berdasarkan pengalaman. Dari pengalaman saya itu memang di Cirebon saya belum kenal yang namanya Habib, itu nggak kenal saya, kenalnya Ayib gitu. Kenalnya Ayib, hanya beberapa tahun belakangan aja yang kemudian ketularan Jakarta lah mungkin, ketularan Jakarta sehingga banyak orang yang kemudian dari Ayib berubah menjadi Habib gitu. Panggilannya itu Habib. Alhamdulillah sekarang setelah ramai saya mengatakan itu, kembali lagi dipanggilnya adalah Ayib. Nah, Ayib itu sebenarnya kalau yang saya tahu itu adalah panggilan atau gelar untuk orang-orang yang baik dari kalangan Dzurriyyah Syekh Syarif maupun dari kalangan Ba'alawi. Dari kalangan Ba'alawi juga menggunakan kata Syarif, Ayib, kemudian dari kalangan Syekh Syarif juga Ayib. Nah, pada intinya itu yang saya ketahui, ternyata Ayib itu adalah nama panggilan untuk orang-orang yang memiliki garis keturunan, dalam tanda kutip orang-orang tokoh atau orang-orang yang dimuliakan gitu. Keturunannya orang-orang yang dimuliakan itu yang kemudian dipanggil dengan sebutan Ayib gitu. Itu yang jadi baik dari kalangan Ba'alawi, dari kalangan manapun, kalau misalnya leluhurnya punya punya leluhur yang dimuliakan, seorang ulama misalnya atau seorang itu biasanya dipanggil Ayib gitu. Tapi tidak banyak orang yang misalnya dari kalangan Wali Songo, misalnya turunan Wali Songo yang merasa betah dengan panggilan Ayib gitu. Sehingga jarang dari kalangan ini yang kemudian dipanggilnya Ayib. Itu hanya satu dua saja. Misalnya di Butet ada yang dipanggilnya Ayib. Nah itu kalau yang lain hampir nyaris merasa enggan, karena mungkin barangkali itu menjadi panggilan yang istimewa, sehingga banyak orang kalau di Cirebon itu kan terlalu banyak mengaca dirinya. Saya itu siapa sih? Kayaknya nggak pantas dipanggil Habib, saya nggak pantas dipanggil Ayib dan lain sebagainya. Itu kalau di Cirebon punya kultur begitu. Bahkan Gus saja, dipanggil Gus saja itu banyak banyak introspeksinya ya. Apa ini pantas saya dipanggil Gus? Padahal Gus itu adalah seorang anak kiai, anak ulama yang alim juga, yang akhlaknya baik. Nah, itu yang pantas untuk dipanggil Gus adalah putra kiai yang akhlaknya bagus, ilmu pengetahuannya atau keilmuannya alim gitu. Nah, sementara saya misalnya misalnya saya anaknya kiai, tapi apakah saya orangnya alim? Tapi apakah saya orangnya berakhlak baik, sehingga kayaknya nggak pantas ini dipanggil Gus itu. Nah itu biasanya model-model begitu menjadi kultur, menjadi kebiasaan orang-orang Cirebon, dan itu terjadi bukan hanya di kalangan kelompok-kelompok misalnya keturunan Wali Songo saja, tidak, tapi juga kepada kelompok-kelompok Ba'alawi, sehingga kelompok-kelompok Ba'alawi jarang yang mengatakan apakah pantas saya dikatakan Habib. Mentoknya ke Ayib itu, mentoknya ke Ayib. Nah itu kalau yang saya ketahui seperti itu.
Nah, sehingga menurut saya istilah aib itu di Cirebon adalah untuk memanggil nama-nama orang yang memiliki garis keturunan ke atasnya adalah orang-orang yang ditokohkan atau dimuliakan, sehingga orang-orang ini dipanggilnya adalah aib itu. Terima kasih Kang Muiz ya atas jawaban yang disampaikan. Mungkin karena udah 1 jam lebih ini. Sebentar, Gus Aziz. Gimana? Saya mau sedikit, bukan ad hominem ya sebetulnya. Artinya perlu disampaikan background. Kang Muiz ini seorang politisi, jadi bahasanya agak sedikit politis. Iya, betul itu. Nah, ini sudah Oke, masih ada statement yang ingin disampaikan. Untuk tambahan mungkin barangkali Gus Fatih Al-Muqaddam. Subhanallah. Ya, untuk para pemirsa yang budiman, kita ketahui bahwasanya beliau-beliau yang memiliki leluhur tidak pernah mendengar leluhur mereka mengatakan dirinya anallah, tidak pernah mendengarkan leluhurnya mengatakan bisa mi'raj ke Sidratil Muntaha sab'a marrah wa fi riwayat sab'a wa isrina marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayat sab'ina marrah. Nggak pernah. Allah. Ya, nggak pernah leluhur beliau ini mengatakan mulki mulkuka, nggak pernah. Intinya kembalilah kepada ulama-ulama yang di jalan lurus. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin berikutnya Gus dosen ini. Monggo untuk menyampaikan closing statement Gus sebelum kita tutup. Jadi kalau saya cuma bisa mengatakan bahwa kita itu bukan siapa-siapa kalau kita tidak menunjukkan apa-apa. Dan ketika kita bisa menunjukkan apa-apa, jangan pernah berpikir bahwa kita sudah menjadi siapa. Allah, singkat padat. Kemudian berikutnya monggo Kang Muiz. Kita harus tahu bahwa peradaban Islam di Nusantara itu dibangun oleh Wali Songo berdasarkan 3 fondasi. Yang pertama adalah berbasis ilmu pengetahuan, yang kedua berbasis spiritual, yang ketiga berbasis kemanusiaan. 3 itu menjadi pilar bagi peradaban Islam Nusantara. Nah, Islam di Nusantara tidak dibangun atas doktrin, yang doktrin seperti tadi Mi'raj sampai 70 kali, 90 kali dan lain sebagainya itu tidak diajarkan atau tidak dibangun. Fondasi peradaban Islam kita itu tidak mengenal itu. Nah, polemik nasab ini itu menjadi bagian dari kegelisahan saya bahwa fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh para founding father, oleh para tokoh-tokoh ulama kita dalam membangun peradaban kita di Nusantara, sehingga berbeda dengan peradaban-peradaban di dunia Islam yang lain, itu sedang dikikis dengan peradaban Yamanisme. Dan itu sangat berbahaya sekali bagi saya, karena karakteristik kita keislamannya itu akan habis dengan model-model Islam Yaman yang lebih doktrinasi ketimbang dengan mengedepankan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya ada tesis begini, kaget, pada ngamuk-ngamuk gitu. Karena apa? Karena didasari atas doktrin. Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan sebenarnya cuek-cuek aja, dibantah dengan penelitian yang lain, dan itu menjadi biasa, santai saja lah ibaratnya. Itu mungkin closing statement dari saya.